Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita salat berjamaah disambung dengan pengajian sekitar persoalan-persoalan fikih yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum ngaji di kitab ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, Kak Krungu? Halo, wis. Ya, pertanyaan pertama, apa hukum mengadzani dan mengiqomati bayi yang baru lahir? Saya sering menyampaikan, mereka orang-orang yang menjalankan ibadah, kalau ditanya mana dalilnya, kebanyakan mereka juga mengatakan saya punya dalil. Ya, saya punya dalil. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dalil itu sah atau tidak. Bapak Ibu, kalau Al-Quran itu tafsirnya harus dilihat. Kalau hadis itu kedudukannya harus dilihat. Hadis itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu sahih, tingkatan yang kedua itu hasan, tingkatan yang ketiga itu dhaif, tingkatan keempat adalah maudhu. Jadi sahih, hasan, dhaif, maudhu. Kalau di bahasa Indonesia kan teruji, sahih itu teruji, disepakati oleh para ulama. Kemudian hasan itu tingkatan nomor 2. Biasanya itu kalau hasan disahihkan oleh Muslim, ya, dan dihasankan oleh Bukhari atau sebaliknya. Tapi yang pertama itu yang paling tinggi kedudukannya, yaitu sahih. Yang jadi masalah adalah yang ketiga dan keempat. Ketiga itu dhaif, artinya lemah. Dalam fikih itu, dalam ilmu hadis maksud saya, kalau hadis itu lemah, maka tidak boleh jadi patokan hukum. Misal, nek wayahe tanggal 15 Sa'ban dikongkon sholat nisfu Sa'ban, atau ada lagi puasa nisfu Sa'ban, itu hadisnya dhaif, maka tidak boleh jadi patokan. Dhaif itu lemah, artinya perawi dalam hadis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu,
orang meriwayatkan hadis itu nggak sembarangan. Orang mung asal pinter, tapi pinter iyo, cerdas iyo, kuat hafalannya iyo, jujur iyo. Itu yang paling penting. Sampai-sampai dalam ilmu hadis, nek ono wong ngundang kucing, pus 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 pus, barang kucingnya marga dikai panganan, iku kalau meriwayatkan hadis tidak sahih. Jenenge bujui, walaupun bujui kucing. Sampai segitunya. Jadi orang yang meriwayatkan hadis seperti Abi Hurairah, kemudian Muslim, Bukhari dan sebagainya, itu orang-orang yang siqoh, kuat hafalannya, tidak gampang lupa dan kejujurannya luar biasa. Kalau hadis itu dhaif, lemah, berarti orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan meriwayatkan hadis, akhirnya hadisnya dhaif. Itu jenengan ora usah mikir rono, ngeluh sirahe. Yang mikir itu para ahli hadis. Seperti Al-Arnaud, Syekh Albani, ya, kemudian Syekh Syakir dan sebagainya. Mereka orang-orang yang pandai, orang-orang yang sudah betul-betul mendalami ilmu hadis. Nah, sekarang saya sampaikan bahwa kalau ada orang yang mengadani bayi yang baru lahir di telinga kanan, mengikomati di telinga kiri, nek ditakoi alasane mumpung ragek lahiran ci entuk suara sing apik, mendengar kalimat thayyibah, itu ono hadise Bapak Ibu. Ya, ada hadisnya. Saya bacakan. An Asim bin Abdillah, an Ubaidillah bin Abi Rafi' an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan ibn Ali hina waladatuhu Fatimah. Itu hadisnya. Jadi ada riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadani Hasan ketika baru lahir. Hadis ini Bu. Tapi kenapa Muhammadiyah tidak memakai? Karena setelah diteliti hadisnya, diteliti sanadnya, hadis ini dhaif, lemah, perawinya banyak bermasalah. Akhirnya hadis ini tidak bisa menjadi patokan untuk sebuah hukum. Makanya di Muhammadiyah tidak berlaku ono bayi lahir diadani diikomati, gak laku itu karena hadisnya lemah. Ya, jadi apapun alasannya, apakah ben bayi krungu kalimat thayyibah, kalimat sing apik langsung dikir kepada Allah, pokoknya enggak, karena hadisnya hadis lemah. Ditarjih, dijawab bahwa hadisnya tidak bisa dijadikan patokan. Nah, paham Bapak Ibu? Jadi wong Muhammadiyah nek mari nglairno ora usah diadani. Ora usah diadani atau dikomati. Adzan karo ikomat cukup nek apene salat wae. Kaya kemarin saya bilang, wong mati ya gak usah diadani. Ya, tidak ada aturannya, tidak ada hukumnya. Ya. Riwayat-riwayatnya terkait dengan adzan setelah apa orang meninggal itu adalah semuanya dhaif dan palsu. Makanya Muhammadiyah tidak mengakukannya. Itu yang pertama. Ada pertanyaan? Oh, nggih. Gimana, Pak?
Iya, kalau kita mengada-ada dalam sebuah amalan, maka itu disebut bid'ah. Bid'ah itu amalan yang terkait dengan agama. Yakin kudu diadani, kudu diikomati, maka dia sudah berbuat bid'ah. Walaupun pelakunya belum pasti disebut ahlu bid'ah. Wong diarani ahlu bid'ah itu Bapak Ibu, kalau banyak amalan yang dilakukan itu semuanya bid'ah. Dan getol untuk melakukannya itu semuanya disebut ahlu bid'ah. Tapi kalau sekali, dua kali melakukan bid'ah, belum dianggap ahlu bid'ah. Cuman melakukan perbuatan bid'ah. Koyo wong maksiat. Ahli maksiat kan maksiatnya akeh toh. Nek kolo-kolo nglakoni maksiat iku mung termasuk wong sing berdosa. Ya. Jadi kalau mengadani dan mengikomati kemudian yakin ini hadisnya sahih, kemudian dianjurkan oleh Rasulullah, maka termasuk perbuatan bid'ah. Hati-hati, saya sudah menyampaikan bahwa orang yang melakukan perbuatan bid'ah tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eman Bapak Ibu, sajane entuk pertolongannya Nabi gara-gara berbuat bid'ah akhirnya tidak mendapatkan pertolongannya Nabi. Pertanyaan kedua masuk ke WA saya. Sampeyan tahu krungu Bapak Ibu, nek ono udan duweres karo petir atau sesuatu yang dahsyat ono wong ngumandangno adzan. Ada. Ono omah kebakaran diadani, ya toh? Ono udan petir puting beliung diadani nang ngarep omah ada. Ya, itu pertanyaannya boleh atau tidak, Bapak Ibu? Kadang-kadang orang itu melakukan sesuatu mung diarani pantes-pantesan tok. Ya. Tapi ingat, kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu walaupun tidak ada dalilnya, walaupun tidak ada anjurannya, kadang-kadang manjur. Jangan salah. Contoh, wong lunga nang dukun. Barang lunga nang dukun pingin goleki sepeda motor sing ilang, barang mengdukun akhirnya ketemu sepeda motornya. Manjur toh? Apakah itu diperbolehkan? Tidak boleh Bapak Ibu. Sesuatu yang haram, yang tidak boleh, maka mutlak tidak boleh. Walaupun nanti ada hasilnya. Orang berobat dengan hal yang haram, kadang-kadang sembuh. Apa kemudian berobat dengan yang haram itu boleh? Tidak. Karena sesuatu yang haram tidak boleh dikonsumsi. Ini juga gitu, barang dikomandang no adzan terus mandek udane. Reda udane. Manjur aku. Tambah cerita karo wong-wong tak adani mau iku langsung mandek. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, terkait dengan itu saya tidak menemukan ada dalil kalau ada sesuatu yang dahsyat mengumandangkan adzan. Baik ada petir, ada halilintar, ada puting beliung dan sebagainya, atau umah kobong dan sebagainya. Tapi kalau ada petir ataupun ada halilintar, kita tidak disuruh ngumpet nok ngisor longan, tetapi disuruh berdoa. Allahumma la tuhlikna bi ghadabika wala taqtulna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Apal Bu? Angel.
Itu diantara doanya, walaupun tidak cuma satu. Tapi yang sering saya sampaikan itu. Wala Allahumma la tuhlikna bi ghadabika. Jangan engkau hancurkan kami dengan kemarahanmu ya Allah. Wala taqtulna bi adzabika. Jangan engkau bunuh kami dengan siksamu atau adabmu ya Allah. Wa afina qabla dzalika, dan maafkan aku sebelum itu semua terjadi. Jadi nek ono petir mengkilat, nyamber-nyamber, lablep-lablep, kita doa. Walaupun memang secara hukum fisika kita kalau ada petir mencari daerah yang lebih pendek atau yang lebih datar. Jangan kemudian, makanya orang sering kalau di sawah berdiri golek manuk sering kena petir menyambar karena posisinya paling tinggi. Yo kalau dodok yo gak apa-apa lah, barangkali bisa menghantam sekitar kita, tapi disuruh untuk berdoa. Allahumma la tuhlikna bi ghadabika wa la taqtulna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Monggo dihafalkan Bapak Ibu. Sampun. Pertanyaan yang ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sholat sunnah. Iya. Ada apa? Oh, ada. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama, baik mana masuk masjid langsung duduk atau sholat sunnah. Kalau menurut hadis yang terbaik adalah sholat sunnah. Namanya tahiyatul masjid. Setelah sholat sunnah nggak boleh pada ngomong dewe-dewe, tapi duduk menunggu sholat, maka itu pahalanya seperti orang yang sholat. Ya. Tapi nggak ada kalimat madep ngalor, madep ngidul, madep ngulon, nggak ada. Tapi itu merupakan adab. Kita berdoa saja itu ada adabnya. Dengan suara yang lirih, menghadap kiblat, dalam keadaan berwudu, itu diantara adabnya. Adab kita zikir juga sama, madep ngulon, itu adab, bukan keharusan. Jadi Bapak Ibu, salah satu sholat yang sangat dianjurkan, kalau nggak males loh ya, sholat yang sangat dianjurkan adalah sholat tahiyatul masjid. Bahkan sholat tahiyatul masjid tidak mengenal waktu-waktu terlarang. Saya pernah menyampaikan ada waktu-waktu terlarang untuk sholat ketika matahari persis di atas kepala, ketika habis sholat asar sampai matahari terbenam, ketika habis sholat subuh sampai matahari terbit. Itu kan waktu-waktu terlarang.
Tapi kalau masuk masjid di waktu-waktu itu boleh melakukan sholat tahiyatul masjid. Terus yang kedua apa tadi? Neraka. Pertanyaannya ngeri. Neraka itu tingkat-tingkatan Bapak Ibu. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan dengan orang yang melakukan maksiat biasa, nerakane beda. Nerakane beda. Yang sangat terkenal adalah neraka yang paling mengerikan adalah neraka jahanam. Dadi wong ninggalno salat karo wong misale nggedoki wong iku nanti siksanya berbeda. Makanya siksaan itu tergantung dosa seseorang. Saya pernah ditanya toh, bagaimana orang yang meninggalnya zaman dahulu, apakah terus disiksa sampai dengan hari kiamat? Pertanyaan seperti itu, maka jawabannya tergantung dosanya. Nek Fir'aun dari mulai mati sampai kiamat disiksa terus. Karena itu sudah nas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pertanyaan sing ketiga, akeh endi lanang to wedok? Nek aku takoke karo Pak Kasmadi jawabannya akeh sing wedok. Nek aku takok karo Busri jawabannya akeh lanange. Tapi kata Nabi dalam hadisnya, aku pernah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni neraka, maka tidaklah aku lihat kecuali kebanyakan penghuninya adalah kaum Hawa. Jadi nong neraka iku sing akeh wong wedok. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa kok banyak perempuannya? Karena dua hal. Wong wedok iku senenge gak menghargai sing lanang, kemudian tidak mau bersyukur terhadap pemberian laki-laki. Itu yang paling banyak memasukkan perempuan ke neraka. Mangkane Bu, sampeyan dikei sepiro wae karo sing lanang, trimoen. Disyukuri. Aja nresula terus. Iku sing dadekno neraka bek karo wong wedok. Piye? Nabi itu mengatakan sudah termasuk wong sing diarani berdosa jika tidak memberikan nafkah kepada orang yang dinafkahi. Kemudian Nabi mengatakan berikanlah nafkah kepada keluarga sesuai dengan kebiasaan setempat. Itu hadis semuanya. Jadi nek nang mara pelang digawe blonjo iku 30.000, wong lanang iku seharusnya ngekei minimal 30.000. Dan kita Bapak Ibu tidak boleh berlebihan dalam suatu hal. Saya dulu pernah ingat banget waktu itu saya masih di Jakarta. Jenengan masih ingat dengan kembang janda bolong? Pernah ngerti? Kaya apa bentuke? Jenenge kembang janda bolong. Iku regane jutaan. Waktu itu ada ustadz yang tanya ke Syekh dari Saudi Arabia, mufti, dikatakan bagaimana hukum
membeli barang seperti itu, maka Syekh itu mengatakan hukumnya haram. Jadi nek seneng karo manuk, aja tuku sing larang-larang nemen. Iku ga ilok, cara wong Jawa ngomong, ora ilok. Engko nek mati getun. Nek ilang getun, malingi digebuki sak desa. Ya. Itu. Jadi kita dituntut oleh agama untuk memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kebiasaan setempat. Kecuali sing wedok nrimoan. Sapiro wae tak terima Mas, gak apa-apa. Wah iku top. Kalau dua-duanya kerja dalam agama itu yang berkewajiban memberikan nafkah itu yang laki-laki. Makanya aku pernah ngomong toh, wong wedok iku prinsipe duitmu duitku, duitku duitku. Paham? Penghasilanmu dadi duitku, penghasilanku dadi duitku. Dadi ora ana hukume wong wedok ngempani wong lanang, ora ana. Yang ada itu laki-laki ngasih makan kepada perempuan. Sekali lagi sesuai dengan kesepakatan. Nek sing wedok wis sepakat Mas, duwike sampeyan ditabung ae. Sing nggonku sing digawe harian iku gak apa-apa. Tapi nek sing wedok masih butuh konsu atau butuh nafkah dari yang laki-laki, maka laki-laki itu harus memberikan nafkah kepada perempuan. Sampun, ada lagi? Apa? Oh, mimpi, nggih. Takwil mimpi. Bapak Ibu, ketika membahas masalah mimpi, itu ada takwilnya. Takwil itu artinya. Mimpi itu macam-macam loh Bapak Ibu. Ono ngimpi kembange turu. Ono ngimpi teko Allah, ono ngimpi teko setan. Ngimpi kembange turu iku nek sampean lagi angen-angen sesuatu sampai kegawa ngimpi. Itu ngimpi kembange tidur. Ya Allah, kangen karo Pakas Madi sampai kegawa turu. Itu ngimpi kembang tidur. Ngimpi dari setan itu mimpi yang buruk. Mimpi-mimpi buruk itu dari setan. Mimpi dicokot ulo, mimpi dikejar maling atau mimpi dikejar harimau dan sebagainya. Yang menakutkan itu dari setan. Sedangkan mimpi yang membahagiakan dan waktunya juga menentukan itu mimpi dari Allah. Contohnya wong salat apa Bu? Istihoroh. Kemudian diimpeni, itu mimpi dari Allah. Jadi wong iku dilarang untuk menceritakan mimpi. Sampeyan nek mari ngimpi, ojo seneng cerita karo wong. Karena kalau mimpi itu buruk, kemudian sampeyan cerita kepada orang itu kemudian dengki karo sampeyan, diamini, itu yang bahaya. Jadi nek ngimpi buruk iku tidak boleh diceritakan kepada orang lain kecuali kepada ahli takwil. Nang kene gak ono koyoke. Kalau di Saudi banyak ahli takwil mimpi. Ya, ulama-ulama yang sudah mempelajari ilmunya terkait dengan takwil mimpi, ada kitabnya. Tapi nek mung genuman-genuman to, aku mbek sampean ketemu cerita-cerita ya Allah aku membengi cah ngimpi welek ngono, jangan diceritakan, tidak boleh ya.
nggak boleh menceritakan mimpi buruk. Jangan mendoakan dan jangan menceritakan ulang kepada orang lain. Ya, kalau sudah terlanjur dia diceritani, kita jangan mendoakan keburukan. Kita tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Nek wis terlanjur loh ya, nek wis terlanjur. Nek durung terlanjur ojo diceritani. Jangan cerita mimpi, apalagi mimpi buruk. Sampun? Sampun. Pertanyaannya apa mana ya? Kok lali ya? Oke, tadi masalah bayi. Bapak Ibu, bayi yang lahir itu sunahnya dikasih nama yang baik, kemudian ditaknik. Tahnik itu artinya langit-langit lidah itu diusap. Rasulullah itu kalau mengusap menggunakan kurma. Menggunakan kurma dilenet-lenet ngene iki, terus diusapno nek langit-langit lidahe si bayi. Itu yang disunahkan. An Abi Musa qala wulida li ghulamun fa'ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannaqahu bitamratin wa da'alahu bil barokah. Jadi sebuah riwayat mengatakan saya habis melahirkan bayi kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian ngasih nama Ibrahim, wahannakahu tahnik, wahannakahu bitamrotin, dan mentahnik dengan tamr itu artinya kurma, ya artinya kurma. Wada'alahu bil barokah, dan mendoakannya dengan keberkahan. Jadi ditungakno muga-muga dadi anak sing berkah, ditahnik pakai kurma atau sing legi-legi, kemudian dikasih nama. Ada dua riwayat, ada yang mengasih nama pada hari kelahiran, ada juga ngasih nama pada hari ketujuh pas kelahiran, yaitu pas akikohan. Wes. Yang mentahnik itu tidak ditentukan di sini. Makanya ketika ada seseorang itu membawakan anaknya kepada Nabi, Nabi yang mentahniknya. Berarti kan boleh orang lain. Boleh kiai, boleh ustadz, boleh tonggone, tapi nek duwe bapak yo enake bapak itu sing luwih afdol. Ya, jadi tidak harus ayahnya atau ibunya. Karena Nabi pernah mentahnik bayi bukan anak beliau. Sampun. Ya, itu enggak ada itu. Ya, enggak ada. Bayi diumet-umetno kon ngelus tangan apa raine orang. Tapi di dalam sebuah riwayat ada mengatakan bayi itu sunnahnya dicukur. Ya, dipotong rambutnya. Itu ada. Tapi nanti keliling-keliling no karo selawatan enggak ada. Sampun Bapak Ibu? Ditambah toga iki. Jam itu kurang 5. Cukup ya? Pakas, jam piro isa pakas? Isa jam piro isa? Oh, 1. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Bapak Ibu, jenengan pernah mendengar hadis man sanna sunnatan hasanatan
falahu ajru wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa wisruha wa wisru man amila biha. Pernah dengar di situ? Siapa yang memberikan contoh kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukan, yang meniru. Siapa yang melakukan kejelekan, dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Pernah dengar itu Bapak Ibu? Pernah ya, sering sekali. Itu gimana maksudnya Bapak Ibu? Padahal di hadis yang lain ya, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Siapa yang membuat sesuatu dalam agama adalah bid'ah, dan bid'ah itu sesat dan menyesatkan, orang-orang yang berbuat bid'ah itu masuk neraka. Itu bagaimana konjungsinya dengan hadis ini ya Pak Ibu? Saya terangkan. Man sanna sunatan hasanatan, itu maksudnya adalah ihya usunnah. Masjid kita ini dulu namanya tajdidus sunnah, memperbaharui sunnah. Apa iya sunnah diperbarui? Maksudnya sunnah yang mau hangus, mau dilupakan oleh masyarakat, dimunculkan kembali. Ono wong masyarakat wis gak tau gelem sholat jamaah, dimunculno balik maneh cik akeh sing jamaah. Ono masyarakat nek sholat id gak nok lapangan, dimunculna dadi sholat id nok lapangan. Itu jenenge tajdidus sunnah, menghidupkan sunnah kembali yang hampir punah. Man sanna sunnatan hasanatan itu maksudnya bukan membuat agama baru, bukan membuat amalan baru, tetapi menghidupkan amalan yang sudah hampir usang. Contoh misalkan di Moropelang iku wis gak ono wong sedekah nek waktu subuh. Sampean karo konco-konco ngurip-nguripno maneh sedekah no waktu subuh, itu jenenge man sanna sunnatan hasanatan. Jadi bukan berarti membuat agama baru atau membuat amalan baru, tetapi menghidupkan amalan yang sudah usang, menghidupkan amalan sunnah yang sudah tidak orang lain lakukan. Itu namanya man sanna sunnatan hasanatan. Nek sampeyan ngurip no sunnah kemudian ditiru karo wong liya, maka pahalane sampeyan akeh ora kira-kira. Dan sebaliknya, kalau diantara kita ada yang memberikan contoh perbuatan jelek, maka kita akan dapat dosa. Dan kalau ada orang yang meniru kita, kita kecipratan dosanya. Persis seperti sabda Nabi, anaknya Nabi Adam itu akan selalu terkena cipratan dosa setiap ada pembunuhan di muka bumi ini. Karena apa? Anaknya Nabi Adam orang yang pertama kali membunuh di muka bumi ini. Berarti dia sanna sunnatan sayyi'atan wa wisruha wisruman amila biha. Maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan hal yang sama. Itu maksudnya. Bukan kita melakukan perbuatan yang baru dalam agama. Goleki Bapak Ibu sunah-sunah sing wis ora patiya akeh sing lakoni, jenengan urip-uripno maneh, jenengan hidupkan lagi. Mudah-mudahan yang lain jadi ikut-ikutan niru api sampeyan, maka pahalanya akan terus mengalir hatta yaumal qiyamah, sampai dengan hari kiamat.
Ya, saya kira itu malam hari ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan melalui WA. Ora usah nang omah, nek nang omah nggawa gedang, nek nang WA kan orang nggawa apa-apa. Ya, tanya di WA, nanti kita bahas di sini biar yang lain juga menjadi tahu. Maka kita akan mendapatkan pahala dari pertanyaan itu. Ya, sudah jam 7 lewat, saya kira cukup. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.